Shalom, Tuhan memberkati. Dengan adanya COVID-19 ini, orang-orang pada sadar. Mereka menjadi orang baik. Mereka berani bersedekah. Mereka berani melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain. Tetapi masih kurang satu. Mereka belum mengenal Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Sore hari kita datang pada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan bagi Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun sudah berada, mari sama-sama pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita bawa korban syukur kita bagi Yesus. Puji Yesus, karena Dia Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dan terbukti pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh kasih anugerah Tuhan. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah online, biarlah kasih Tuhan yang sama, penyertaan dan berkat Tuhan yang sama melingkupi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami limpah ucapan syukur Tuhan. Jika pada sore hari ini Engkau berikan pada kami kesempatan untuk kami beribadah. Biarlah Tuhan pada saat sore hari ini kami buka hati kami untuk Engkau. Kami bawa korban syukur pujian kami bagi Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati ibadah kami sore hari ini. Kami buka hati untuk menyembah-Mu. Kami buka hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama sore hari kita datang pada Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan bagi Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi bagi Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Kudus kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup, kataku Terima kasih Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami buka Tuhan hati kami, bila jamahan-Mu melawan setiap kami. Terima kasih Allah yang baik. Ini setiap rindu kami, bahwa kami lebih lagi dalam hadirat. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati
Tuhan pada sore hari ini nyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita adalah umat yang diberkati. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menyatakan bagi Yesus kita, yang nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kasih-Nya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan bersama-sama, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, come on. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita adalah umat pemenang, umat pilihan Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, kitalah umat pemenang, kita umat memuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, kita umat memuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kesadarannya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat memuji, kita anak perjanjian, Yesus tak bangkit kalahkan maut. Bangkit, Dia lahir baru, jalan dalam kesadarannya, jadi ahli waris, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melingkupi setiap kita. Firman Tuhan jadi kekuatan dalam hidup kita. Ini siap kami Tuhan, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus ya. Haleluya. Jalannya kasih
yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Lebih lagi dengan kesungguhan hati kita menyatakan bagi Yesus, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Katakan Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online.
Dan juga selamat sore sahabat-sahabat ibadah online yang terus mengikuti baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini kita akan belajar bersama tentang pendalaman Alkitab. Minggu lalu kita telah akhiri Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kita masuk ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Namun sebelum kita masuk ke pasal yang ke-10, apakah Bapak Ibu masih ingat satu ayat yang menyatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat mengikuti ibadah online. Maka Tuhan, berikan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki konsentrasi yang tinggi di dalam kami membaca ayat-ayat firman-Mu, di dalam kami mendengar ayat-ayat firman-Mu, ataupun di dalam kami menerjemahkan dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, jadi Allah punya hak bebas untuk memilih siapa saja. Allah memberi kesempatan kepada orang-orang juga agar orang-orang itu masuk dalam kriteria pilihan Allah. Mari kita belajar Kisah Para Rasul 10. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Perhatikan, ada seorang yang bernama Kornelius. Dia adalah seorang kepala prajurit yang disebut prajurit Italia. Dia orang yang takut akan Allah. Dia orang yang saleh dan mendidik keluarganya juga takut kepada Allah. Kornelius ini terkenal orang baik. Kornelius belum kenal Yesus, tetapi sudah memiliki hati yang baik, praktek kasihnya baik, bahkan mungkin praktek kasihnya melebihi dari orang-orang Yahudi yang mengatakan sudah kenal Yesus. Nah, yang perlu kita pikirkan, apakah praktek Kornelius ini juga sudah kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita? Kita sudah memiliki ajaran-ajaran pokok tentang Kristus. Ajaran kasih. Tetapi
lebih baik mana dengan apa yang dipraktekkan oleh Kornelius. Akibat dari kebaikan hatinya, maka Allah memperhatikan Kornelius. Bahkan Allah menyuruh malaikatnya untuk datang ke rumah Kornelius. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengutus malaikatnya untuk pergi ke rumah Kornelius. Disinilah kita mendapat pelajaran yang sangat indah. Karena memang Allah punya hak bebas memilih siapa saja. Tetapi Allah tidak asal pilih. Allah memilih orang-orang yang memiliki praktek hidup yang baik. Karena Kornelius ini belum kenal Yesus, walaupun dia sudah menjadi orang baik, dia menjadi penderma yang luar biasa, dia memiliki ketaatan pada Allah yang luar biasa, namun dia belum kenal Yesus. Maka Allah mengutus Petrus untuk datang ke rumah Kornelius. Jadi secara agama tentunya belum beragama. Tidak tertulis dia punya agama apa atau dia mengikuti Allah yang mana. Tetapi kenyataannya Kornelius sudah memiliki hati yang luar biasa. Di dalam ayat tadi dikatakan Kornelius adalah orang saleh. Kornelius adalah orang yang takut akan Allah. Bahkan Kornelius telah mendidik keluarganya untuk takut akan Allah. Hal ini yang membuat Allah tertarik kepada keluarga Kornelius. Dan ini yang harus mampu menjadi perhatian kita. Bahwa untuk masuk surga itu tidak cukup berbuat baik. Ini yang harus kita jelaskan pada teman-teman kita. Karena apa? Mereka merasa saya kan sudah berbuat baik. Saya kan tidak berbuat dosa. Saya tidak menyalahi orang-orang yang ada di sekitar saya. Tentunya surga dibukakan untuk saya. Belum loh. Sekali lagi, tidak seperti itu. Nah, hal yang membuat kita masuk surga adalah kita percaya kepada Yesus. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk masuk surga, harus ada percaya pada Yesus. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi untuk masuk surga harus kenal Yesus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus pun di dalam Yohanes 14 tidak ada seorang pun, sangat tegas, tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang harus menjadi garis bawah, ini yang harus mendapatkan penekanan. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baru 3 ayat ini semuanya menuju ke arah surga itu harus melalui Yesus. Kornelius
bukan orang Yahudi, sehingga tidak kenal siapa Yesus. Kornelius butuh bimbingan supaya Kornelius dapat belajar tentang Yesus. Maka Allah mengirimkan Yesus kepada Kornelius. Pelajaran ini yang diberikan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan telah beri kesempatan seluas-luasnya kepada kita orang percaya untuk menjadi pembimbing rohani, untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Jadi di dalam kesempatan apapun juga, mari Bapak Ibu, kita gunakan apa yang menjadi keinginan Allah untuk kita. Masalah berkat sudah, kita diberkati. Masalah pimpinan, kita telah dipimpin. Masalah segalanya kita telah mendapatkan. Untuk apa? Supaya kita dapat menjadi pembimbing teman-teman kita. Nah, Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat ini ayat teguran. Sejauh manakah kekristenan kita? Tuhan mengatakan menurut pengamatan kita harusnya sudah menjadi pembimbing teman-teman kita. Tapi masih banyak, kita ini masih kanak-kanak. Kita ini masih terus berkutat pada ajaran-ajaran asas pokok yang belum meningkat tingkat kepandaian kita. Setelah kita menikmati kehebatan Yesus, harusnya kehebatan Yesus itu menjadi tonggak untuk mengangkat iman kita, untuk mengangkat pengertian kita. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa yang harus mereka kenal. Nah, jadi bukan kebaikan hati saja. Bukan kesalehan. Bukan orang dinilai dari teman-temannya. Tetapi punya Yesus enggak mereka. Nah, Tuhan menjadikan kita ini menjadi Petrus masa kini. Kita diutus kepada Kornelius masa kini. Agar Kornelius masa kini ini juga dapat mengenal Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai di dalam Ibrani 5 ayat 12 ini muncul bagi kita. Menurut waktu, kita harusnya sudah jadi pengajar. Tetapi justru kita masih pertobatan lagi. Kita masih belajar lagi. Kita masih tidak percaya lagi. Iman kita lemah. Tuhan kepingin begitu kita mengenal Yesus, iman terus naik. Firman Tuhan terus kita praktekkan. Firman Tuhan yang dipraktekkan menjadi mujizat yang luar biasa. Sehingga kita gemar, sehingga kita senang mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup. Karena dengan praktek firman Tuhan, lalu ada mujizat. Kita terus bersaksi kepada mereka. Memang kebaikan hati, kesalehan dituntut untuk mereka sesudah mengenal Kristus. Kenapa? Karena sesudah mengenal Kristus,
otomatis kita berani merontokkan dosa. Sehingga kita menjadi orang saleh. Sesudah kita mengenal Yesus, kita berani menerapkan firman Tuhan yang membuat kita menjadi pengajar-pengajar yang handal. Tuhan tidak menyuruh kita untuk jadi pengkhotbah seluruhnya, tidak. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada kita mengajar, tidak perlu menjadi guru, tetapi mengajar itu melalui tutur kata dan perbuatan, itu sudah merupakan pelajaran yang istimewa. Hari-hari ini sudah banyak Cornelius di luar kita. Sudah banyak orang baik di luar kita. Dengan adanya COVID-19 ini orang-orang pada sadar. Mereka menjadi orang baik. Mereka berani bersedekah. Mereka berani melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain. Tetapi masih kurang satu. Mereka belum mengenal Yesus. Ini penting. Ini penting karena Allah memilih orang-orang saleh yang diberi pelajaran oleh orang-orang yang percaya. Sehingga orang-orang saleh yang percaya pada Kristus makin banyak, dan makin banyak. Sehingga penginjilan makin luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Jadilah orang Kristen yang aktif. Jadilah Petrus yang aktif. Jadilah Petrus yang dengar-dengaran dengan suara Allah. Sehingga kapan dia diperintah, dia mengatakan, ya Tuhan, aku siap dan aku lakukan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang telah memilih Cornelius masa kini. Dan Engkau Allah yang memilih Petrus masa kini untuk mengajar mereka. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu sehingga firman-Mu dapat tertanam di setiap hati para pendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersama-sama mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, para peserta ibadah online, tolong tekan yang biru. Sesudah ditekan yang biru, lalu muncul gambar. Sesudah gambar muncul, ada tulisan like. Tolong di like. Seberapa banyak like kita? Seberapa banyak orang yang membuka? Seberapa banyak orang yang senang? Lalu yang kedua, sesudah di like, itu kita harus memberi komentar. Karena komentar itu evaluasi kita. Para pelayan-pelayan dievaluasi melalui komentar. Yang ketiga, share pada teman lain. Supaya firman Tuhan dapat disebarluaskan makin banyak lagi. Terima kasih atas perhatian saudara. Lalu yang kedua, doakan ibadah online. Supaya ibadah online ini terus jalan. Ibadah online membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan uang, membutuhkan segalanya. Doakan supaya jalan terus. Yang selanjutnya, ibadah online doakan. Siapa yang doakan? Kru. Supaya kru sehat. Karena dengan kru sehat, maka ibadah online dapat berjalan dengan baik. Alat-alat tidak cepat rusak. Karena alat-alat pendukung ini kita bawa ke sana kemari. Melalui berkat Tuhan, alat-alat tidak rusak. Ya, jadi ibadah online telah kita doakan. Lalu selanjutnya, mari di zaman new normal ini, Bapak Ibu harus ketat dalam menyelenggarakan protokol kesehatan. Ada 6 protokol kesehatan.
1B, 5M. Berdoa, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Ya, jadi ada 6 protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, bangsa dan negara kami merasakan COVID-19. Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau beri kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin negara. Bapa, pimpin berkati pemimpin negara kami. Terlebih Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Bapa, berkati hamba-Mu, berikan kesehatan yang baik, berikan sukacita di dalam mengatur negara kami, memberikan perintah-perintah kepada bawahannya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati. Kami berdoa untuk camat, lurah, RW, RT. Bapa, pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu untuk melakukan tugas-tugas yang Presiden berikan, agar negara kami kedapatan aman, damai, dan tentram. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah sembuhkan Ibu Suheni, Kau telah sembuhkan Bapak Paulus Sugito, Kau telah sembuhkan Ibu Sriyono, Engkau telah sembuhkan Lili yang sakit jantung, Engkau telah sembuhkan Pak Bogo dari kecelakaan, Engkau telah sembuhkan Bude Marto yang sakit asma. Mereka mohon pemulihan. Pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau telah dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Bambang yang sakit lutut, Ibu Ratmi yang sakit lutut, Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru, Pak Sarjono yang stroke, Ibu Salami yang migrain, Ibu Wagini yang badannya lemes, Pak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit, Pak Saryanto yang sudah pulang dari rumah sakit, dan juga Satria yang jauh dari motor. Ibu Yeski Kurniawan yang diprediksi tumor leher. Ibu Marni yang sakit geringgingan dan juga Bapak Ibu Ngadiman yang keju kemeng. Dalam nama Yesus, Engkau dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, dan juga Mbah Darto, jamaah Tuhan. Supaya mereka-mereka itu imannya tumbuh dan mereka menikmati kemurahan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk beraktivitas di tempat kami masing-masing. Maka Tuhan, curahkan kuasa berkat-Mu. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.